Namaku Fadil. Aku wartawan lepas yang biasa meliput kejadian-kejadian aneh, mistis, atau viral dari daerah-daerah terpencil. Biasanya, aku hanya menganggap cerita-cerita itu sebagai mitos, bumbu lokal untuk menarik perhatian. Tapi semuanya berubah saat aku meliput sebuah desa kecil bernama Tolongano di dataran tinggi Sulawesi Tengah. Sebuah tempat yang tak ada di Google Maps dan bahkan nama desanya saja tidak dikenal banyak orang. Tapi malam itu, aku menyaksikan sesuatu yang membuatku percaya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Perjalananku ke Tolongano bermula dari sebuah pesan WhatsApp yang masuk ke ponsel kerjaku. Pengirimnya adalah nomor asing, tanpa nama, hanya menyebutkan lokasi dan satu kalimat. Kalau berani, datang dan lihat sendiri keranda yang turun dari langit. Aku sempat mengabaikannya. Aku kira hanya prank. Tapi 2 hari kemudian, aku menerima email dari seorang pria bernama Pak Domu yang mengaku kepala dusun Tolongano. Ia mengirimkan sebuah video pendek berdurasi 13 detik. Di video itu, tampak langit malam yang gelap. Lalu tiba-tiba, dari langit turun perlahan sebuah benda panjang seperti keranda mayat, terbungkus kain putih, melayang perlahan disertai suara angin yang ganjil. Lalu video itu terputus. Aku merinding waktu nonton videonya. Entah kenapa perasaan tidak enak langsung muncul. Tapi sebagai wartawan yang penasaran, aku justru terdorong untuk datang langsung. 3 hari kemudian, aku sudah berada di atas motor trail sewaan, membelah jalan tanah menuju desa Tolongano. Tidak ada sinyal sejak 1 jam sebelum masuk wilayah desa. Hutan lebat di kanan kiri jalan, dan suara burung malam serta binatang liar terasa semakin mencekam. Sesampainya di desa, aku disambut oleh sekelompok warga yang wajahnya tertutup syal tipis, seperti menghindari angin. Udara di sini berbeda. Dingin, tapi tidak segar. Seperti ada bau tanah basah yang tidak wajar. Pak Domu menyambutku di depan rumah panggung kecil. Wajahnya kurus, matanya cekung seperti kurang tidur. Ia tidak banyak bicara, hanya memintaku duduk dan minum air jahe panas. Aku menuruti saja sambil menahan kantuk dan kelelahan. Apa yang kamu lihat di video itu belum seberapa, ucapnya pelan sambil menunduk. Besok malam kalau kamu masih ingin melihat, kami akan tunjukkan. Tapi ada satu syarat. Aku mengangguk. Apa syaratnya, Pak? Kamu tidak boleh merekam, tidak boleh foto, tidak boleh bawa benda dari luar. Dan jangan bersuara apapun saat dia muncul. Sekali saja kamu memanggil namanya, dia akan tahu siapa kamu. Aku mengerutkan dahi. Dia siapa? Pak Domu tidak menjawab. Hanya menatapku lama, lalu berdiri dan meninggalkanku sendirian di beranda. Malam itu, aku tidur di salah satu rumah warga. Tidak banyak orang yang mau bicara. Setiap kali aku menanyakan soal keranda atau kejadian aneh, mereka hanya menjawab dengan gumaman atau doa dalam bahasa daerah. Keesokan harinya, aku diajak keliling desa. Tolongano ternyata cukup luas. Tapi yang membuatku merinding, tidak ada kuburan di desa ini. Tidak satu pun. Aku sempat bertanya, Pak, kalau ada warga meninggal, dikuburkan di mana? Salah satu pria tua yang menemaniku menjawab pelan, tidak ada yang dikubur di sini. Semua dikirim ke tempat asalnya. Kami tidak berani menanam jasad di tanah desa ini. Saat aku tanya kenapa, dia tidak menjawab lagi. Menjelang malam, suasana desa berubah. Orang-orang mulai membakar dupa di sudut rumah masing-masing. Beberapa menutup jendela dengan kain hitam. Anak-anak dikunci di dalam rumah. Bahkan ayam dan kambing pun dimasukkan ke kandang tertutup. Seakan seluruh desa sedang bersiap menyambut sesuatu yang tidak boleh dilihat langsung. Pak Domu datang ke rumah tempatku menginap dan menyuruhku ikut. Kami berjalan melewati ladang gelap, hanya diterangi obor kecil. Aku dibawa ke sebuah bukit kecil yang menghadap ke lembah. Di sanalah, kata mereka, keranda itu biasanya muncul. Kami sampai di sana sekitar jam 11 malam. Di tengah lapangan, ada semacam lingkaran batu tua, ditata melingkar, dengan beberapa batang kayu terbakar di tengahnya. Aku duduk bersama 5 warga lain. Semua terdiam, tidak ada suara, hanya suara angin yang aneh, seperti menggerung pelan. Aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri. Udara mulai dingin, meski aku sudah memakai jaket tebal. Jam menunjukkan pukul 01.03 saat tiba-tiba semua api padam bersamaan. Tidak ada angin, tapi api seolah disedot keluar. Gelap. Sunyi. Lalu terdengar suara. Bukan dari depan, tapi dari atas. Suara seperti kain besar digesek angin. Perlahan aku mendongak. Dan di sana, sebuah benda panjang melayang turun dari langit yang gelap. Tidak ada suara mesin. Tidak ada cahaya. Tapi benda itu tampak jelas. Panjang sekitar 2 meter, dibungkus kain putih, dan mengeluarkan suara halus seperti desahan. Ia turun perlahan, menggantung tanpa tali. Aku menahan napas.
Keranda itu melayang sekitar 1 meter dari tanah. Diam. Tapi kainnya bergerak perlahan, seakan ada sesuatu yang bernapas di dalamnya. Salah satu warga di sebelahku mulai membaca doa dalam bahasa daerah. Suaranya bergetar. Aku menoleh padanya, dan dia terlihat gemetar hebat. Lalu kain di atas keranda itu bergerak. Perlahan, sesuatu seperti tangan mencuat. Jari-jari panjang, kurus, kuku-kukunya hitam seperti arang. Dan dari dalam keranda itu terdengar suara perempuan. Bukan menangis, tapi tertawa. Tawa kecil, menggema, naik turun. Aku ingin lari, tapi tubuhku seperti membeku. Aku menunduk, ingat pesan Pak Domu. Jangan bersuara, jangan menatap terlalu lama. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aku mendongak pelan, dan tepat saat itu, mata kami bertemu. Di balik lubang kecil di keranda itu, 2 bola mata menatap tajam ke arahku. Matanya merah, tidak seperti manusia, tidak seperti apapun yang pernah aku lihat. Aku menahan teriakan, tapi dadaku seperti ditekan benda berat. Sulit bernapas. Suara tawa itu makin keras, seperti ada di dalam kepalaku. Warga mulai membaca doa lebih cepat, dan tiba-tiba keranda itu naik kembali, perlahan, masuk ke dalam langit, menghilang dalam gelap. Semua orang terdiam, tidak ada yang bicara. Sampai beberapa menit kemudian, api kembali menyala seperti semula, dan angin berhenti. Aku tidak bisa bicara. Bibirku kaku, leherku dingin, dan jari-jariku kesemutan. Pak Domu mendekatiku. Kamu sudah lihat, sekarang kamu harus pergi sebelum pagi. Aku hanya mengangguk. Tapi aku tahu, sesuatu telah berubah. Sejak malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap jam 1:03, aku terbangun. Dan setiap kali ku pejamkan mata kembali, aku melihat keranda itu. Melayang di langit, membawa sesuatu yang belum mati. 3 minggu setelah aku pulang dari Tolongano, aku menerima surat. Bukan email. Surat fisik, tanpa pengirim. Di dalamnya hanya ada 1 foto. Foto diriku sedang duduk di bukit malam itu dengan keranda di atas kepalaku. Dan di balik foto itu ada tulisan tangan kecil. Giliranmu yang dibawa turun berikutnya. Sudah seminggu aku kembali ke Jakarta. Tapi malam-malamku tidak lagi tenang. Jam 1:03 menjadi waktu yang kutakuti. Setiap malam tanpa terkecuali, aku terbangun tepat di waktu itu. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara. Bukan tawa, bukan tangis, bukan bisikan, tapi suara seperti gesekan kain yang sangat pelan, tapi cukup jelas untuk membuat jantungku berdebar. Di apartemen kecilku yang berada di lantai 5, aku selalu memastikan pintu dan jendela tertutup rapat. Tapi suara itu selalu muncul dari arah jendela. Dan setiap kali aku mengintip dari balik tirai, aku tidak melihat apapun. Hanya malam yang kosong, lampu jalan yang redup, dan langit Jakarta yang mendung. Sampai suatu malam aku melihat bayangan. Sekilas. Melayang. Dari atas ke bawah, lalu hilang. Sama seperti yang kulihat di Tolongano. Aku langsung menarik tirai dan menahan napas. Aku tahu, aku telah membawa sesuatu pulang. Sesuatu yang seharusnya tidak ikut kembali. 3 hari setelah itu, aku mulai mengalami hal aneh di siang hari. Orang-orang di kantor tempatku kadang freelancing mulai memperhatikanku. Katanya aku sering bicara sendiri. Mataku kosong. Bahkan ada satu rekan yang bilang aku pernah tertawa pelan di depan komputer, padahal layar monitorku mati. Aku tidak ingat melakukan itu. Tapi aku tidak menyangkal, karena memang akhir-akhir ini aku sering merasa seperti tidak sendirian. Bahkan ketika berada di tengah keramaian, aku merasa ada yang mengawasi, bukan dari antara manusia, tapi dari atas, dari langit. Aku tidak kuat lagi. Aku butuh jawaban. Aku kirim email ke alamat Pak Domu, tidak dibalas. Aku coba kirim surat ke alamat desa, tapi kembali lagi. Lalu satu malam aku nekat menelpon nomor misterius yang dulu pertama kali menghubungiku. Anehnya, kali ini nyambung. Suara di seberang tidak langsung bicara. Tapi aku dengar tarikan napas berat, lama. Lalu suara laki-laki tua, pelan, serak. Kamu sudah melihatnya, dan dia sudah memilihmu. Pak Domu? Tanyaku panik. Jangan sebut nama itu lagi. Dia sudah dibawa naik. 3 malam lalu. Aku terdiam. Tenggorokanku kering. Apa maksudnya dibawa naik? Kalau dia datang padamu terus, itu tandanya dia tidak bisa kembali ke langit sebelum menggantikan yang membawa. Dan sekarang, kamu yang akan digantikan. Aku membeku. Apa yang harus saya lakukan? Jangan tidur. Jangan biarkan dia menyentuhmu saat tidur. Kalau dia menyentuhmu saat kamu tidak sadar, maka jiwamu yang akan ikut. Telepon terputus. Tidak bisa dihubungi lagi. Nomor itu langsung hilang dari log panggilan. Malam itu aku tidak tidur, tapi tubuhku semakin lemas. Dan saat aku hampir terlelap menjelang subuh, aku mendengar suara langkah kaki dari dalam kamarku. Langkah pelan, berat, seperti telapak kaki yang menyeret kain basah. Aku membuka mata pelan, dan aku melihat
Ada sosok berdiri di ujung ranjangku. Badannya dibungkus kain putih, tapi kain itu sobek di bagian dada dan kepala. Rambut panjang menjuntai keluar. Dan wajah itu hanya separuh yang bisa kulihat. Satu mata merah menatapku dari lubang keranda. Dan mulutnya tersenyum bengkok. Tangannya perlahan terangkat. Jemari panjangnya mengarah ke leherku. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Seluruh tubuhku seperti tertahan sesuatu. Tapi dalam hati aku berteriak, berdoa. Dan tepat saat jari itu hampir menyentuh kulitku, suara azan subuh dari masjid di kejauhan terdengar. Sosok itu mendadak menjerit, bukan keras, tapi seperti suara angin yang meledak di dalam telinga. Lalu tubuhnya perlahan menghilang, melayang ke atas menembus plafon. Aku terisak, seluruh tubuhku basah oleh keringat. Jantungku seperti habis digebrak palu. Setelah kejadian itu, aku memutuskan pergi ke seorang teman lama yang sekarang tinggal di Makassar, namanya Rahmat. Dia punya saudara sepupu yang paham soal dunia spiritual. Seorang dukun yang konon tidak sembarangan bicara. Aku datang ke rumahnya, dan dukun itu langsung menolak melihat mataku. Katanya, mataku sudah pernah saling tatap dengan pengganti langit. Dia tidak butuh tubuhmu. Dia hanya butuh dirimu mengakuinya. Sekali kamu undang dia, dia akan terus datang. Aku hanya bisa menunduk. Lalu harus bagaimana? Pergi kembali ke tempat kamu melihatnya pertama kali. Dan kamu harus melihat langit. Bukan untuk menunggu, tapi untuk mengusir. Tapi ingat, jangan sendiri. Karena kalau dia turun dan kamu sendiri, maka kerandanya tidak akan naik lagi. Aku langsung merinding. 4 hari kemudian, aku kembali ke Tolongano. Tapi desa itu sudah tidak seperti dulu. Kosong, terbengkalai, beberapa rumah roboh, tidak ada yang tinggal. Menurut seorang tentara yang aku temui di pos desa terdekat, semua penduduk mengungsi karena kejadian aneh. Ada suara-suara malam yang mengganggu. Beberapa orang hilang, tidak ditemukan. Aku tetap nekat naik ke bukit tempat pertama kali melihat keranda. Kali ini aku ditemani Rahmat dan 2 orang warga yang bersedia membantuku. Kami sampai di sana jam 11 malam. Hujan gerimis. Tapi langit mendadak cerah saat kami mulai membakar dupa dan menyalakan obor. Jam 1 semua lampu padam. Persis seperti sebelumnya. Dan dari atas langit, suara itu datang lagi. Tapi kali ini aku berdiri. Aku tidak takut. Aku menatap keranda yang turun pelan, dan aku berseru dalam hati. Aku tidak ingin menggantikan siapapun. Kembalilah ke tempatmu. Keranda berhenti, melayang diam di udara, tidak turun lagi, tapi perlahan terbuka, dan wajah itu muncul. Separuh terbakar, separuh membusuk, tapi matanya meneteskan air hitam. Ia menatapku, lalu berbicara. Seseorang harus tinggal. Aku tidak menjawab, tapi Rahmat tiba-tiba terdorong ke belakang. Angin berputar, obor padam, dan suara keranda naik makin kencang, makin tinggi. Dan tiba-tiba semuanya gelap. Saat aku sadar matahari sudah naik, kami masih di bukit. Tapi Rahmat sudah tidak ada. Kami mencari, tapi hanya menemukan jejak kaki basah mengarah ke tebing. Sejak saat itu, aku tidak pernah mendengar suara dari langit lagi. Tapi kadang, jam 1.03 dini hari, aku masih menatap langit. Takut bukan karena dia akan turun, tapi karena kali ini, aku mungkin akan ikut naik. Sudah 2 minggu sejak Rahmat menghilang di atas bukit itu. Kami tidak pernah menemukannya. Bahkan setelah menelusuri tebing dan lembah selama 2 hari bersama tim SAR setempat, yang kami temukan hanya sehelai kain putih, robek, basah dan dingin, meski matahari bersinar terik. Di ujung kain itu ada bercak hitam pekat seperti darah yang sudah mengering selama bertahun-tahun. Tapi kainnya baru, seperti baru jatuh dari langit. Setelah kejadian itu, aku kembali ke Jakarta. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada suara saat malam. Tidak ada keranda turun. Tidak ada mata merah yang menatap dari langit. Namun keheningan itu justru lebih menakutkan. Karena aku tahu sesuatu telah berubah. Aku tidak merasa diburu lagi. Tapi aku merasa kosong. Seperti ada bagian dari diriku yang tertinggal atau dibawa pergi. Aku mengurung diri. Tidak menulis. Tidak meliput. Setiap kali melihat langit malam, aku merasa hampa. Seperti ditinggalkan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sampai satu malam, ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Aku angkat dengan tangan gemetar. Suara di seberang sangat pelan. Perempuan. Serak, seperti bisikan angin. Bukan kamu yang dipilih, tapi kamu yang membangunkannya. Aku langsung berdiri. Siapa ini? Tapi telepon terputus. Aku coba hubungi balik, tidak aktif. Kalimat itu terngiang di kepalaku. Bukan aku yang dipilih, tapi aku yang membangunkannya. Lalu siapa yang sebenarnya jadi pengganti? Apakah Rahmat dibawa bukan karena takdir, tapi karena aku yang membawanya ke sana? Keesokan harinya, aku kembali membuka catatan lapanganku selama di Tolongano.
Ada satu bagian yang dulu kuabaikan karena terlalu kabur. Tapi sekarang rasanya penting. Salah satu warga desa pernah menyebut nama tempat yang tidak asing, Kalumpang. Sebuah daerah terpencil di Sulawesi Barat. Warga itu bilang, yang pertama turun bukan di Tolongano, tapi di Kalumpang puluhan tahun lalu. Aku mulai mencari informasi tentang Kalumpang. Hampir tidak ada yang bisa ditemukan secara digital. Tapi aku akhirnya bertemu dengan seorang dosen antropologi Universitas Hasanuddin yang pernah meneliti daerah itu. Namanya Bu Retno. Saat aku menyebut nama Kalumpang dan keranda melayang, ekspresinya langsung berubah. Ia mengunci ruangannya dan menyuruhku duduk. Aku pernah dengar cerita itu waktu meneliti budaya kematian di sana. Tapi dilarang untuk ditulis. Bahkan warga sendiri menolak membicarakannya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana, Bu? Tanyaku. Ia menghela napas dalam. Menurut kepercayaan tua, ada makhluk yang disebut Palambean. Artinya penjemput dari atas. Makhluk ini bukan hantu, bukan setan, tapi entitas dari dimensi lain. Dulu, dukun-dukun kuno memanggilnya untuk menjemput roh orang yang meninggal dengan tidak wajar. Bunuh diri, dibunuh, atau dibuang keluarga. Agar tidak gentayangan, mereka diambil ke atas oleh keranda suci. Aku menggigil. Jadi, keranda itu memang ada dalam tradisi mereka? Iya, jawabnya. Tapi setelah ratusan tahun, tradisi itu hilang. Sampai ada orang luar yang datang dan melihat ritualnya. Sejak itu, makhluk itu tidak pernah kembali ke tempat asal. Ia terus mencari tubuh baru untuk dibawa. Dan setiap orang yang melihatnya dianggap sebagai panggilan baru. Aku menelan ludah. Saya sudah melihatnya 2 kali. Ia menatapku tajam. Berarti kamu sudah dicatat. Aku merasa dunia berhenti berputar. Nafasku sesak. Bu Retno menuliskan satu nama di kertas. Kalau kamu masih ingin selamat, temui orang ini. Dia satu-satunya yang pernah mengusir Palambean. Namanya Lasomba. Seorang lelaki tua yang tinggal di atas gunung kecil dekat perbatasan Sulawesi Barat dan Tengah. Dikenal sebagai penjaga batas roh. Tidak ada alamat. Hanya nama dusun, Benteng Lado. Seminggu kemudian, aku sudah berada di sana. Membawa satu tas kecil, kamera yang tidak berfungsi, dan tubuh yang kelelahan karena ketakutan berkepanjangan. Dusun itu sunyi. Tidak ada listrik. Tidak ada jalan beraspal. Hanya ada suara serangga, semilir angin, dan aroma tanah lembab. Aku ditemani seorang anak muda bernama Rano, cucu dari Lasomba. Ia hanya mengatakan satu kalimat saat menyambutku. Kakek tidak suka orang kota, tapi dia sudah mimpi kamu datang. Aku dibawa ke rumah kayu di atas bukit. Di dalamnya gelap. Hanya ada satu lampu minyak menyala. Dan di tengah ruangan itu, duduklah seorang lelaki tua. Tubuhnya bungkuk, matanya buta. Tapi wajahnya seakan bisa melihat langsung ke dalam jiwaku. Kamu yang bawa kembali keranda itu. Aku terdiam. Ia mengangkat tangannya pelan. Aku sudah lihat sejak malam kamu memanggil dia dari tanah tinggi. Kamu bisa bantu saya, Pak? Tanyaku lirih. Ia mengangguk. Tapi jawabannya membuatku semakin takut. Aku bisa bantu kamu lepas. Tapi kamu harus beri dia satu nama. Seseorang yang akan kamu gantikan. Aku menatapnya. Apa maksudnya? Dia tidak bisa pulang tanpa jiwa. Tapi jiwa kamu tidak cukup kuat untuk dibawa. Maka kamu harus beri dia jiwa lain. Seseorang yang pernah kamu bawa ke dalam kisah ini. Darahku langsung dingin. Aku teringat Rahmat. Tapi dia sudah dibawa. Dia belum masuk. Dia hanya menunggu. Kalau kamu beri nama lain, dia akan dilepaskan. Dan kamu akan bebas. Aku terdiam lama. Sangat lama. Pikiran penuh bayangan. Orang-orang yang sudah terlibat. Laila, Pak Domot, Bu Retno, atau aku sendiri? Lasomba mendekat, tangannya menggenggam pundakku. Pilihannya hanya 2. Kamu atau orang lain. Malam itu, aku tidak tidur. Dan ketika fajar tiba, aku menyerahkan satu nama. Tapi bukan nama orang lain. Aku menuliskan namaku sendiri. Lasomba hanya tersenyum. Kamu mengerti. Malam itu kami melakukan ritual di puncak batu tua di Benteng Lado. Lasomba membakar dupa, membaca doa dalam bahasa kuno yang aku tak mengerti. Dan dari langit, suara itu datang lagi. Kali ini tidak turun perlahan, tapi meluncur cepat, seperti makhluk yang kelaparan. Keranda putih terbelah di udara. Wajah itu muncul kembali. Tapi kali ini, ia menangis. Ia tahu, ia tidak akan membawa siapa-siapa malam ini. Tapi ia akan menunggu, karena aku telah memanggilnya. Dan aku tidak akan bisa tidur lagi. Dibaca untuk narasi. Sejak malam itu, sejak aku menyerahkan namaku sendiri kepada entitas dari langit, aku tidak lagi merasa manusia sepenuhnya. Tubuhku memang masih utuh, masih bernapas, masih bisa berjalan, makan, bahkan tertawa kecil saat bertemu orang. Tapi ada sesuatu yang hilang. Sebuah bagian dari diriku yang tak lagi kembali sejak keranda itu melayang turun dan menatapku.
seolah mengerti bahwa aku telah memilih menyerah. Aku kembali ke Jakarta seminggu setelah ritual di puncak Batu Benteng Lado. Tapi bukan sebagai Fadil yang sama. Ada yang berubah, bukan hanya di dalam tubuhku, tapi juga di sekelilingku. Langit tidak lagi tampak seperti dulu. Awan tampak lebih rendah, lebih kelabu, seolah memandangiku balik. Cermin di kamar mandi tidak memantulkan bayanganku dengan sempurna. Terkadang aku melihat sesuatu berdiri di belakangku. Terlalu tinggi, terlalu tipis, dan menghilang sekejap setelah aku menoleh. Malam-malamku kembali dihantui jam yang sama. 01.03. Tapi kini bukan suara keranda atau gesekan kain yang membangunkanku, melainkan napas. Napas panjang, dalam, berat, seperti seseorang yang baru saja bangkit dari tidur panjang dan sedang berdiri tepat di bawah tempat tidurku. Aku coba menyalakan lampu. Tidak bisa. Mati total. Listrik padam. Padahal tetangga-tetanggaku tidak mengalami gangguan apapun. Bahkan ponselku, jamnya selalu berhenti di pukul 01.03 setiap malam selama 3 menit. Pada malam keempat, aku tidak bisa bergerak saat bangun. Tubuhku seperti ditindih sesuatu. Dalam kegelapan kamar, aku melihat langit-langit berubah, seolah menjadi tembus pandang. Di atasnya, bukan atap apartemen, tapi langit gelap dengan awan berputar. Dan di dalam awan itu, sebuah lubang besar terbuka. Dari lubang itulah cahaya samar muncul, dan keranda kembali turun. Tapi kali ini bukan hanya satu. Ada 3. 3 keranda melayang perlahan melingkariku. Dan dari masing-masing muncul suara tawa, tangis dan jeritan bersamaan. Satu keranda terbuka dan wajah Rahmat menatapku dari dalamnya. Tapi matanya hitam, kosong. Mulutnya bergerak, tapi tidak ada suara. Lalu satu lagi membuka, wajah Pak Domu. Wajahnya sudah hancur. Separuh tengkoraknya terlihat. Ia tersenyum. Tangan kurusnya melambai, memanggilku. Aku tidak bisa bicara, tidak bisa menjerit. Tapi pikiranku penuh dengan satu pertanyaan yang menakutkan. Apakah aku masih hidup? Pagi harinya, aku terbangun di lantai kamar. Semua tampak normal. Lampu menyala, listrik menyala. Tapi ada sesuatu di tanganku. Selembar kain putih, robek, dan basah. Aku langsung pergi ke kantor Bu Retno di Makassar. Ia tampak lebih tua dari terakhir aku melihatnya. Dan ketika aku bercerita soal kejadian malam itu, ia menangis pelan. Bukan karena takut, tapi karena sedih. Kamu bukan lagi orang yang bisa diselamatkan, Fadil. Tapi kamu bisa menghentikan siklusnya. Apa maksudnya? Setiap orang yang melihat keranda itu akan diikuti. Tapi jika seseorang berhasil membawa mereka kembali ke asalnya, maka lubang di langit itu akan tertutup. Aku terdiam. Bagaimana caranya? Ia mengeluarkan sebuah buku tua. Isinya tulisan tangan dalam bahasa Bugis kuno. Ia menunjukkan satu halaman yang bergambar lingkaran batu dengan simbol di tengah. Dan di atasnya, 3 keranda mengelilingi satu tubuh manusia. Ritual pemutus. Tapi kamu harus ke tempat yang disebut Tanah Liang. Tanah antara hidup dan mati. Tempat itu hanya bisa dicapai saat keranda turun. Dan hanya orang yang pernah dicatat yang bisa masuk ke sana. Yang bisa masuk ke sana. Aku tahu apa artinya. Aku harus kembali menunggu. Malam itu, aku kembali ke apartemen. Tapi kali ini, aku sudah siap. Aku menyalakan dupa, menyiapkan lingkaran garam dan kapur di lantai. Dan saat jam menunjukkan studi, aku berdiri di tengah ruangan, menatap langit-langit. Lubang itu terbuka kembali. Keranda turun. 3, 4, lalu 5. Suara-suara memenuhi kamar. Jeritan, tawa, bisikan. Dan satu suara yang paling jelas, namaku, dipanggil, berkali-kali. Aku melangkah ke tengah lingkaran, menutup mata dan berkata, bawa aku ke tempatmu. Aku akan membawa kalian pulang. Saat mataku terbuka, aku tidak lagi di kamarku. Aku berdiri di atas tanah hitam, retak, penuh kabut. Langit di atas bukan biru atau kelabu, tapi merah gelap seperti darah beku. Di sekelilingku ratusan keranda melayang. Beberapa terbuka, beberapa terbungkus rapat. Dan di ujung tempat itu berdiri satu sosok, tinggi, kurus, berjubah putih panjang, tapi tanpa wajah. Hanya lubang hitam menganga di bagian kepala. Ia menunjukku, dan keranda-keranda itu mulai berputar. Aku tahu, inilah Tanah Liang, tempat roh-roh yang tidak diterima dunia, tempat palambaian berasal. Dan aku harus mencari cara untuk mengakhiri semuanya, sebelum aku sendiri menjadi salah satu dari mereka. Langit merah tua itu tidak berubah, seperti darah yang membeku di ujung hari kiamat. Angin di Tanah Liang tidak bertiup seperti di dunia manusia. Ia berdengung pelan, membawa bisikan yang tidak berasal dari mulut siapapun, namun langsung masuk ke dalam kepala. Tanahnya hitam dan retak, seperti kulit bumi yang terbakar dari dalam. Aku berdiri di tengah ritual lingkaran yang sudah mulai memudar.
Garam dan kapur putih yang kupakai sebagai pelindung perlahan terurai, terbawa angin dan bayangan-bayangan yang melintas cepat di pinggiran penglihatanku. Aku menatap sekeliling. Puluhan bahkan ratusan keranda putih melayang dalam formasi aneh, seperti pusaran. Beberapa terbuka separuh dan aku bisa melihat wajah-wajah membusuk dengan mata kosong. Mereka bukan sedang tidur. Mereka melihatku. Semua. Tepat di ujung pusaran keranda itu berdiri sosok tinggi menjulang. Tidak punya wajah. Tidak punya tangan. Tapi dari lubang hitam di bagian kepala jubahnya keluar suara. Bukan suara keras, bukan pula bisikan. Tapi lebih seperti gema yang menusuk batin. Kau yang membawa pintu itu terbuka kembali. Aku tidak menjawab. Tapi di dalam kepala aku tahu dia berbicara langsung pada jiwaku. Bukan lewat telinga. Manusia pernah membuat perjanjian. Mereka meminta kami menjemput jiwa-jiwa tak diterima. Tapi ketika perjanjian diputus, kami terjebak. Tidak bisa pulang. Tidak bisa kembali ke kegelapan. Maka kami mengambang, mencari tubuh tuan atau pengganti. Aku menggigil. Jadi pelambean. Mereka bukan setan. Mereka korban. Roh yang dipaksa menjemput arwah, tapi ditinggalkan tanpa jalan pulang. Dan akulah yang membuka jalannya kembali. Aku ingin menutup pintu ini, bisikku, mencoba bicara keras. Kalian bisa kembali, tapi jangan bawa siapapun lagi dari dunia kami. Sosok tinggi itu mendekat. Keranda-keranda di sekitarku mulai berputar lebih cepat. Angin menjadi lebih berat, lantai tanah mulai bergetar. Kami bisa pulang hanya jika satu jiwa mengantar kami dan tinggal. Aku tersentak. Kau ingin aku tetap di sini? Tidak hanya kamu, tapi jiwa yang murni, yang tidak terikat dunia, yang telah melepaskan semua. Tiba-tiba dari kabut muncul sosok lain, seorang anak kecil. Tubuhnya kecil, lusuh, matanya menatapku sedih. Lalu satu persatu sosok-sosok lain muncul. Seorang ibu dengan luka di leher, seorang pria tua yang wajahnya tidak utuh. Mereka semua korban, tapi bukan dari Palamben. Mereka adalah jiwa-jiwa manusia yang dikorbankan dalam ritual kotor oleh dukun-dukun kuno demi kekuasaan dan umur panjang. Aku menangis. Tidak sadar air mata jatuh begitu saja. Apa yang harus kulakukan untuk menutup semuanya? Berikan kami cahaya dari dunia manusia yang pernah menyentuh roh kami. Aku tidak paham. Lalu dari balik jubahnya, sosok tinggi itu mengangkat sesuatu. Sebuah benda kecil, melayang pelan, dan jatuh di tanganku. Sebuah pena. Pena hitam yang dulu kupakai untuk mencatat semua kisah ini. Dari pertama kali aku menginjakan kaki di Tolongano. Pena yang kugunakan menulis laporan, membuat narasi, dan menyebarkan cerita ini ke dunia. Ini alatmu memanggil kami. Aku mulai mengerti. Kata-kata, tulisan, cerita. Itulah jalan yang membuka kembali pintu antara dunia. Dan selama kisah ini terus disebarkan, keranda-keranda itu akan terus muncul. Aku menatap pena itu. Tanganku gemetar. Tapi kemudian aku menancapkan pena itu ke tanah-tanah liang, tepat di tengah pusaran keranda. Cahaya biru menyembur keluar, menembus langit merah, membuat seluruh pusaran berhenti. Keranda-keranda membeku, lalu satu persatu meleleh menjadi cahaya putih, naik ke atas, lenyap perlahan. Suara jeritan berubah menjadi desahan damai. Bahkan wajah-wajah busuk itu kini tampak tenang. Wajah Rahmat muncul sebentar, tersenyum padaku, lalu menghilang bersama cahaya. Sosok tinggi itu berjalan mundur. Lubang hitam di langit mulai menutup perlahan, seperti luka yang akhirnya dijahit oleh waktu. Tapi sebelum semuanya gelap, dia bicara sekali lagi. Kau telah menutup pintu, tapi setiap cerita yang dibuka akan menciptakan pintu baru. Dan dalam sekejap, aku terjatuh. Ketika aku membuka mata, aku kembali di kamarku. Lampu menyala, ponsel di atas meja, jam menunjukkan 03.15. Sudah lewat, aku masih hidup. Tapi pena itu tidak ada. Dan di layar laptopku, semua file tulisan tentang Tolongano, keranda, dan kisah ini hilang. Terhapus. Bahkan backupnya tidak ada. Seolah tidak pernah kutulis. Namun di dalam emailku hanya ada satu pesan. Dari akun yang tidak memiliki alamat pengirim. Judulnya, Keranda Terbang dari Langit Sulawesi, ditulis kembali. Isinya hanya satu kalimat. Jika cerita ini dibaca lagi, maka keranda itu akan turun kembali. 3 minggu berlalu sejak malam itu. Aku hidup seperti biasa. Atau setidaknya berusaha. Pekerjaan lepas tetap kulakukan, meski tidak sebanyak dulu. Orang-orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku. Mereka hanya bilang aku tampak lebih kurus, lebih pendiam, mataku sering kosong. Beberapa bilang aku seperti orang yang baru kembali dari mimpi buruk panjang. Tapi aku hanya tersenyum kecil kalau ditanya. Karena kalau aku jawab sebenarnya, bahwa aku pernah berada di dunia antara hidup dan mati, dan menutup lubang tempat roh-roh menggantung di langit, mereka pasti pikir aku gila. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Apa yang kurasakan.
Dan aku tahu, meski pintu itu sudah kututup, dunia ini tidak akan pernah benar-benar aman. Karena yang membuka pintu itu adalah cerita, kata-kata, dan rasa penasaran manusia yang tidak pernah selesai. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah menulis apapun lagi tentang hal-hal gaib. Semua catatan tentang keranda terbang telah hilang dari laptopku. Bahkan, aku coba mencarinya di cache, email, bahkan drive cadangan. Tidak ada. Seolah semua jejak kisah itu terhapus oleh kekuatan yang lebih besar dari teknologi. Satu-satunya hal yang tersisa adalah satu file teks kosong yang terus muncul kembali di desktop laptopku. File itu bernama, "Jangan ceritakan ini." Setiap kali aku hapus, ia kembali. Setiap kali aku buka, hanya kosong. Tidak ada isi. Tapi kalau kupandangi lama-lama, aku mendengar suara, bukan dari speaker, tapi dari balik tengkorak kepala. Suara tawa, teriakan, isak tangis. Semuanya samar, seperti gema dari lubang yang sangat dalam. Suatu hari, aku coba mematikan laptop itu dan menyimpannya di lemari. Tapi keesokan harinya, file itu muncul di laptop lain yang tidak pernah kugunakan untuk hal-hal mistis. Lalu di ponsel, lalu di tablet, dan terakhir, di layar TV yang tidak tersambung apa-apa. Aku tidak mengerti, aku sudah mengorbankan banyak hal, bahkan hampir diriku sendiri. Tapi kenapa? Kenapa cerita itu tetap ingin diceritakan? Aku kembali menghubungi Bu Retno, berharap bisa bertemu atau berbagi lagi. Tapi nomor ponselnya sudah tidak aktif. Dan saat kutanya ke kampusnya, staf bagian informasi bilang beliau sudah pensiun sejak setahun yang lalu. Aku kaget. Aku baru bertemu dengannya 3 minggu lalu. Tapi mereka bilang, itu tidak mungkin. Bahkan ruangannya sudah kosong lebih dari 8 bulan. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Malamnya, aku coba menulis ulang semua yang kuingat. Tapi tanganku gemetar. Bukan karena takut. Tapi karena setiap kata yang kutulis terasa seperti mengundang kembali sesuatu. Suara ketikan di keyboard terasa terlalu nyaring. Angin di dalam kamar bergerak pelan. Dan jam digital di meja berhenti. Pukul 1.03. Aku membeku. Aku tahu suara itu. Gesekan kain. Lalu napas panjang. Lalu bisikan. Namaku. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Tapi aku tahu. Dia ada di sana. Mungkin bukan yang sama. Mungkin bukan keranda. Tapi sesuatu yang merespon ceritaku. Sesuatu yang ingin kisah ini terus hidup, karena selama ada yang mendengarnya, pintu itu tidak akan pernah benar-benar tertutup. Lalu layar laptopku menyala sendiri. File kosong tadi terbuka. Tapi kali ini, ada satu kalimat muncul perlahan di tengah layar. Sudah ada yang membaca cerita ini. Lalu di bawahnya, muncul lagi satu kalimat. Dan seseorang harus digantikan. Aku berdiri, terengah. Kutup laptop itu dengan keras. Tapi saat menoleh ke cermin, pantulanku tidak ada. Bukan karena cerminnya retak, tapi karena aku tidak lagi sepenuhnya berada di dunia ini. Aku berlari keluar. Malam masih sunyi, jalanan sepi. Tapi langit di atas tidak biasa. Bulan tertutup awan tebal. Dan dari sela awan itu, cahaya putih turun perlahan. Satu keranda, turun menuju Jakarta. Membelah langit, mencari jiwa baru yang haus akan kisah ini. Dan saat aku menulis kalimat terakhir cerita ini, aku sadar cerita ini tidak pernah ditulis untuk ditutup. Tapi untuk dibuka, lagi dan lagi. Keranda terbang dari langit Sulawesi. Sebuah cerita yang tidak akan pernah berhenti selama ada yang ingin tahu akhirnya.